Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Benar kan? Alhamdulillahirobbilalamin. Ulang lagi. Yap, dah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirobbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in amma ba'du. Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, qul law kana al-bahru midada li kalimati rabbi walau kana al-bahru midada li kalimati rabbi walau ji'na bimislihi madada. Wa qala aidan innama amruhu idza arada shay'an an yaqula lahu kun fayakun. Fa subhanallazi biyadihi malakutu kulli shay'in wa ilaihi turja'un. Sahabat-sahabat subscriber Bang Rilam dimanapun kalian berada, sahabat tim Martabah Mutas, sahabat tim sepak lainnya yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala tentunya ya. Jadi sahabat-sahabat, kita ini seperti mimpi, seperti bangun dari mimpi ya. Rasa percaya tidak percaya, siapa sosok yang berada di hadapan kita ini? Seorang petarung, seorang petualang jalanan ya, yang tentunya sahabat-sahabat sudah tahu sepak terjangnya dari seorang John Cowboy. Tapi harus sahabat ketahui, harus sahabat simak video ini, bahwasanya yang kita hadapi ini bukan John Cowboy yang dulu, tapi ini sahabat kita ini sudah mendapatkan hidayah, sudah mendapatkan jalan yang benar. Tentunya sahabat sudah melihat ya dari tayangan video terbaru dari Bang Lampung, bahwasanya sahabat kita John Cowboy ini sudah bertobat, bukan begitu? Mudah-mudahan berkat doa kawan-kawan semua juga. Saya juga tidak lupa juga ya mengingatkan, tolong doakan saya agar bisa tetap di jalan kebaikan. Masya Allah, merinding saya dengar Bang Marvel menyebutkan ayat-ayat suci Al-Quran tadi, berdoa kan, gimana nilainya. Dia rasanya ingin sering saya jumpai Bang Marvel biar saya lebih tahu lagi. Sejuk ya tentang agama. Sejuk hati saya rasanya gimana ya. Yang pastinya begini aja, kalau kita itu sudah bertobat betul, kita sudah Iya ya Pak. apapun bentuknya, apapun ancamannya, apabila ada sahabat-sahabat yang lama yang di dunia kita itu ingin mengajak balik itu, kuatkan hati Bang John Cowboy. Ingat ya, siapa tahu kan, saya tidak tahu terlalu mengenal jauh Bang Cowboy ini secara pribadi, maksudnya orang rumah, keluarga gitu kan. Ingat dengan keluarga. Betul itu Bang. Jadi John Cowboy ini memang benar-benar sudah bulat. Jadi begini Bang, kalau masalah godaan teman atau partner bisnis saya di mana-mana, saya rasa tidak akan bisa lagi mereka merayu saya dengan uang. Karena kemarin Bang Marvel pernah jumpai saya di sini. Saya sudah bilang, saya tidak perlu mereka jika saya memang hanya menginginkan uang. Jadi sekarang ini saya sudah, padahal belum lama sih Bang Marvel dengan rokok mengeteng, saya sudah biasa Bang. Rasanya sejuk. Yang biasanya bungkus-bungkusan tadi yang saya lihat di kita setiap berhadapan itu Biasanya Bang di mobil saya itu harus ada stok. Terkadang baru 2 batang saya lempar. Motor saja saya buang. dulu ya. Sudah habis. Sudah. Tapi sebetulnya saya berterima kasih Bang dengan habisnya harta saya itu. Jadi saya akan memulai dengan harta yang halal. Apa yang saya dapat mulai saat ini berarti itu benar-benar halal. Itu justru saya senang. Jadi walaupun harta saya itu masih ada, malah nantinya jadi ganjalan. Karena kalau harta ini beda dengan ilmu ya Bang John ya, yang saya ketahui ya, beda dengan ilmu, beda dengan yang lainnya. Soalnya kalau harta nanti di yaumil akhir itu akan dihisab itu ada 2, kalau yang lain satu persatu semua ditanyakan. Kalau harta ini 2, di mana kau keluarkannya dan dari mana kau mendapatkannya. Betul Bang Marvel. Jadi kita itu harus hati-hati dengan menggunakan harta tersebut. Saya ini merinding loh Bang Marvel. Tidak benar. Jadi sekarang ini saya mendengar kata-kata seperti ini saya merinding. Benar. Setiap saya kali dengar warga sini angkat, saya merinding. Itu kenapa Bang Marvel? Bulu kuduk saya itu langsung naik. Karena mungkin sudah
mendapatkan itunya ya, sudah Hidayah. iya sudah mendapatkan hidayah, tapi Bang Jon sudah bisa sedikit Bang Marvel, ya, nanti kita belajar ya. ya karena Belajar tentang tentunya tentang sholawatan bersuci. juga saya sedikit sih Bisa ya. berselawatan. Sedikit tapi ya, Iya, belum full. Coba Bang Marvel mau Ya mendengar. boleh. Tapi ya memang suara saya ini kan bukan suara orang yang suka karaoke yang suaranya bagus, Iya. bukan. Tadinya dia ini sahabat-sahabatnya tadinya dia ini minuman keras ya, tapi sekarang sudah kopi Pak ya. Kopi. Iya. Ya. Kopi Jauh. pahit bang, Iya. karena gulanya nantilah kalau kita sudah bisa beli apa. Ya sebenarnya juga pengen menasihati sahabat-sahabat Bang Jon yang masih di dunia hitam, ke bahwasannya yang saya dapat ya selama saya dulu pernah juga di sana, bahwasanya ada salah satu hadis, mungkin saya tidak bisa menyebutkan hadisnya, mungkin artinya saja, apabila kita menegur amar itu minuman keras apapun bentuknya, satu saja 40 kali doa di jalan. Lalu bagaimana dengan saya bang Marvel? Ya, tapi ada. Yang tiap harinya dulu minum keras bang Marvel. Tapi yakinlah Allah itu maha pengasih lagi. Selagi Bang Jon ingin bertobat, ingin kembali pada yang benar, Bang Jon bersimpu memohon ampun, sholat tobat dan meminta di sepertiga malam mengakui semua kesalahan. Insya Allah. Oh, sholat tobat ya bang? Iya, sholat Oh, tobat. itu sudah diajarkan dengan bang saya. Iya, sholat tobat. Jadi saya sudah coba semalam itu sholat tobat bang. Marvel. Memang saya di situ bersujud. Entah berapa lama saya bersujud, akhir itu nangis bang Marvel. Iya. Sampai sesudah saya sholat itu, sholat tobat itu saya mikir. Jadi sholat saya kayak tadi diterima tidak? Karena saya lama nangis tidak bangun-bangun di sujud saya yang terakhir itu. Jangan berbicara seperti itu. Allah yang maha tahu. Ya. Yang penting kita jalankan saja. Karena setahu saya kan tidak lama-lama langsung bangun untuk duduk terakhir itu ya, tahiyat terakhir itu ya. Dan itu saya lama karena nangis ingat dosa-dosa saya itu bang. Ya, tidak masalah ya, Allah lebih suka ya mengingat manusia yang tadinya tahu kemudian daripada seorang kiai yang mengumbar ya, atau orang yang tahu tentang agama tapi dia mengumbar, memanfaatkan kepentingan dirinya sendiri. Memang itulah yang bikin saya semangat. Nah. Bang Ray bilang Iya. katanya lebih baik mantan preman daripada mantan ustad. Saya pikir betul juga. Tapi boleh saya cicip? Boleh bang. Tidak diracun ya? Tidak. Iya. Karena kita ini Tapi sudah memang bersama- nggak ada kue bang. tidak apa-apa lah ya. Sebetulnya ini piringnya emang buat saya bang. Cuman ya udah saya cuci, saya keringkan. Ini lagi piringnya. Tapi ini masalahnya Pelan-pelan ya, kita pelan-pelan namanya orang yang bertobat itu memang banyak sekali dalam namanya. Cuman yakinlah di balik kesusahan itu pasti pasti akan ada kemudahan. saya sekarang setelah sholat itu saya belajar ngaji. Belajar ngaji. Belajar ngaji. Apa itu? Nah terus saya sama santri-santri itu saya senang bang kalau dengar mereka itu bersolawat, karena memang betul yang setiap kali dikatakan Bang Ray dulu kan, waktu saya jahat itu pernah saya dengar dia bilang perbaiki sholat, berbanyak sholawat. Jadi semalam saya diajarkan oleh santri itu sholawat, katanya sholawat itu. Coba. Tapi saya belum hafal bang Belum Marvel. hafal. Ya, coba saya jelaskan dulu ini. Iya. Ini ada bukan dari awal tuh yang Iya. ya Habibi ya Muhammad ya Arusal Sebetulnya saya ingin benar bang menghafalkan itu dari awal sampai akhir, tapi saya belum hafal. Saya ini lagi seneng-senengnya belajar itu. Awalnya kalau nggak salah begini bang Marvel. Anta samsun, anta badrun, anta nurun fawqa nuri.
anta idsilu wa walid. Ya itulah bang ya, saya belum hafal. Misbahus sujud. Subhanallah. Seorang jin koboi saya tidak menyangka bisa berselawat ya. Sehingga saya sekarang ini bang, mungkin katanya preman-preman itu ya, saya juga kalau disebut, saya malu dengar kata preman itu. Karena dulu orang bilang, woi bos preman, mafia besar. Tapi Saya malu sebetulnya. Saya akan bertanya. Oh ya, masih bang, nanti dulu bang. Maaf ini. Tadi yang saya lanjutkan preman-preman ya. Sebenarnya saya ini bukan takut bang Marvel untuk keluar dari area Padepokan. Cuman saya ini lagi betul-betul ingin belajar menghafal sholat, ngaji, baca-bacaan doa-doa, entah itu menggunakan apa. Karena selama ini saya memang sudah jauh dari dan juga sholawat itu tadi. Jadi mungkin memang saya dengar mereka bilang saya takut berubah, takut dihajar para preman atau massa. Saya tidak takut Pak, karena pribadi saya Pak. Mungkin memang betul seperti bilang Bang Marvel bilang ya, belum tahu siapa. Bagi saya Bang, preman yang lainnya itu bagi saya tidak ada apa-apa. Karena saya ini yang namanya jeruji besi. Saya bukan hanya daerah satu daerah Bang. Tidak perlu saya sebutkan daerahnya karena mungkin privasi ya. Daerah ibu kota itu daerah diskotik mana ya saya tidak tahu. Ya, mau dia orang-orang daerah mana lah, maupun dari ujung Indonesia, tidak perlu bilang Sabang Merauke ya. Nanti kesebut lagi nama daerah itu. Sebetulnya bagi saya seperti Mahesa itu pun dia hanya saya jadikan alat tadi. Iya benar. Iya. Dia jauh di bawah saya. Benar. Cara dia berpikir jauh. Cuma untung dengan saya mendatangkan Mahesa ini, mungkin jalannya Allah itu menemukan saya dengan taubat itu. Kita tidak tahu Pak. Mungkin jika saya tidak mendatangkan Mahesa, entah kapan saya bertobat. Iya. Nah, mengenai pertanyaan Bang Marvel tadi bagaimana orang tua? Iya. Orang tua masih lengkap Bang. Makanya saya ingin bertobat, nangis. Ini jujur ya teman-teman ya, ini cerita tidak saya buat-buat. Orang tua saya masih lengkap. Orang tua saya yang laki-laki itu umurnya 80 tahun. Kelahiran 1945. Tapi masih sehat. Ibu saya yang mungkin di bawah ayah saya 78 tahun lah ya. Jadi umurnya sudah 72, masih sehat. Dari situlah saya betul-betul ingin bertobat, semangat. Dan sepulangnya saya nanti dari Padepokan atau saya pulang mengunjungi lah ya, berkunjung nanti kan mau balik lagi ke Padepokan. Karena saya niat saya memang mau lama Bang di Padepokan. Benar-benar saya keluar itu kalau bisa jadi bersih. Iya. Darah saya yang dulu kotor-kotor itu, uang haram itu kalau bisa keluar semua dulu lah, hilang dulu. Biarkan saya mendapatkan balasan-balasannya, tidak apa-apa. Jadi saya ingin menunjukkan kepada orang tua saya, semumpung mereka itu masih ada. Nah, Jadi disitulah mereka nanti akan tersenyum melihat anaknya ini, sosok John Cowboy ini sudah John Cowboy yang dulu Bang. yang bikin orang tua menangis. Itu satu yang paling bikin saya semangat bertobat. Iya. Bukan karena saya bertobat takut dengan Bang Ray Lampung, takut dengan Bang Marvel, atau takut dengan hutang-hutang saya, takut miskin. Sudah saya bilang kalau dunia Bang, ya cuman malaikat saja yang saya tidak berani melawannya. Benar. Cuman ibu dan bapak saya. Benar. Yang lainnya beres Bang. Ya, itulah. Memang badan saya kecil, Benar. tapi sudah saya bilang nyali itu bukan dari badan. Benar ya. Badan kecil bukan dapat berkurang, bukan dikurangi. Badan besar itu bukan dapat nambah. Benar. Bukan ukuran tolak ukur orang itu berani atau tidak. Iya. Setidaknya Bang John Cowboy sekarang bukan John Cowboy yang dulu. Insya Allah Bang. Iya. Karena saya yang niat betul ingin bertobat. Bertobat. Jadi Bang John Cowboy dulu sewaktu masih di dunia hitam itu apa tidak tidak ada pikiran ke sana ya, yang ada hanya istilahnya melakukan kriminal segala macam ya.
begini tuh Bang. Iya. Itu kenapa pertanyaan Bang Markel ini ya memang pas. Pas. Sebetulnya cuma orang tua saya yang saya pikirkan. Nah, Rasa kasihan saya dengan orang itu Bang dulu ya. Sampai mungkin terakhir kemarin lah saya belum bertobat. Itu saya tidak punya rasa kasihan. Sedikit sudah saya bilang Bang. Mungkin kalau ya hanya kalian lah yang tidak bisa nyampai ya. Itu entah itu pisau. Iya. Kalau menggoreskan tangan orang dengan senjata tajam itu kan seperti saya pisang. Tidak saya anggap Bang. Justru kalau berdarah itu saya senang. Berhasil. Saya tidak ada rasa menyesal, kasihan. tapi semakin lama Tapi justru sekarang inilah saya yang sedikit-sedikit meneteskan air mata. Semua itu saya sesali. Dan saya bingung bagaimana cara kita menemui orang satu persatu ini itu. dan juga bagaimana cara Bang John Koboy meminta atau mengembalikan rasa kepercayaan orang tua yang dulu itu. Ya betul. Itu Tidak mudah. tidak mudah. Jadi begini Bang John Koboy, semumpung orang tua Bang John Koboy masih ada ya, karena begini John Koboy, kalau kita sudah tidak ada di dunia ini, kita atau kita nanti yang duluan, siapa yang duluan, cuman 3 perkara yang bisa Oh ya, betul. ya, Menyelamatkan kita. menyelamat kita dalam hidup. Begini, saya bukan sok pintar, bukan sok bisa ya. Jadi begini, iza mata ma'ada ma'in koto'a ila min salasin sodokatin jariyatin awaladu yaduhu fiha. Jadi begini, apabila anak Adam meninggal dunia, termasuk kita nih, termasuk orang tua kita nih, pokoknya semua manusia keturunan anak Adam apabila meninggal dunia, maka putuslah segala amal perbuatan Kecuali kecuali 3 3 perkara: sodako jariah, ilmu yang bermanfaat, dan anak yang soleh. Sodako jariah, apa yang kita lakukan semasa hidup kita, tidak mungkin orang bisa melakukannya kalau kita sudah mati. Betul. Ilmu yang bermanfaat begitu juga, apa yang kita dapatkan, kita kembangkan, kita ajarkan kepada keturunan kita. Karena apa? Karena al ilmu bila kasajarin, al ilmu bila amalin kasajarin bila samalin. Ilmu tidak diamalkan bagai pohon tak berbuah. Jadi apa yang kita dapatkan itu kita amalkan. Bang Markel, Itulah yang bakal menjadi penerang di kubur kita. Bang Markel sudah sedalam ini agama. Dan yang ketiga John Koboy, ini yang penting. Apa itu Bang Markel? Awaladu yaduhu fiha. Anak yang soleh yang mendoakan. Kalau kita berkecimpung di dunia ini, kan bagaimana kita untuk mendoakan kedua orang tua kita yang telah tiada nantinya? Bagaimana? Ya, maka doa-doa anak yang soleh itulah yang bakal menerangi orang tuanya selama di kubur. Ya, saya senang sekali Bang John Koboy ini sudah bertobat. Mudah-mudahan istiqomah, bisa mendoakan kedua orang tuanya nantinya. Itu harapan kita. Toh begitu pun juga kita kepada anak-anak kita, keturunan kita, dan itu yang kita harapkan. Sini bukan ceramah Bang John Koboy, kita hanya sharing, Tapi itu betul. ya, Makanya saya ini sempat terdiam. Saya itu semua sepertinya seperti saya semua. nah iya benar-benar. Gitu ya. Jadi masalah pakaian Bang Markel mungkin masih jadi pertanyaan karena orang yang sudah bertobat memakai baju yang sedikit rapilah. Insya Allah nanti jika saya ada rezeki saya beli baju layaknya orang muslim. Insya Allah peci ini tidak kita lepas lagi Bang Markel. Apa pakai Di sini ini sebenarnya Quran saya kalau ditaruh di sini Bang Markel ini basah. Makanya saya di padepokan. ya keadaannya juga seperti Basah ini kalau runtuh bisa dilihat lah sama kamera ini basah. Jadi takut nanti Al-Quran itu basah. Tapi kalau alat-alat masak saya memang belum ada Bang Belum Markel. ada. Ya itu udah lah kalau itu nanti lah. Ya, nanti. Masih kita bisa beli nasi bungkus. iya benar, pelan-pelan nanti Itu saja sudah cukup. Bang. yang pastinya setiap kita jalan itu apabila kita menemukan jalan kebaikan, jalan yang sudah Bang John yakini ya untuk bertobat itu, yang pastinya ada saja jalan ya, Bang Rey ada di padepokan. ada insya Allah akan dipermudah. Jika saya nanti malam lah saya berkunjung tempat Bang Rey, tempat Bang Rey Lampung. Gimana dengan teman-teman yang lain, Bang Bes, Raden, di mana mereka? Oh ada, Oh, di mana-mana ada semua, alhamdulillah ada kita ya. Kita
itu seperti sudah menjadi satu wadah keluarga, termasuk di sini sudah mendapatkan keluarga baru ya tentunya ya, dengan kedatangan Bang John ini, Bang John Cowboy ini ya, sangat luar biasa. Senang sekali rasanya hati ini ya. Senang sekali apabila mendapatkan orang yang tadinya di dunia itu sangat luar biasa tiba-tiba bertobat, itu sangat luar biasa. Ya betul. Ya itulah Bang ya, jangan bosan-bosan Bang Marvel nih berkunjung lah. Iya, Di tempat kediaman saya ini, dan mungkin saya juga nanti berkunjung ke tempat Bang Marvel. Intinya beritahu saya lah ilmu-ilmu yang baik, yang berguna. yang tentunya yang baik bermanfaat. Ajarilah saya doa-doa apalah yang Bang Iya. Marvel sudah tahu. Iya. Intinya semua kebaikan tolong Bang diajarilah dengan John ini. Ya, karena John ini memang orang yang memang sudah saya berulang kali berkata, sebutir debu saya tidak pernah melakukan kebaikan. Saya ini memang orang yang sangat-sangat buruk. Ya, apakah ada manusia yang seburuk saya? Mungkin tidak ada. Yang pastinya kalau Bang John sudah tobat, mungkin akan bergabung bersama kami ya, membersama bersama Kenapa? Gitu ya. Kalau kita berada di jalannya, kita harus lagi Allah ya. Apapun perintahnya Allah berfirman. Amin, amin. Karena salah satu kutipan dari apa ya, hadis ini ya, man kharaja bi tawakul ini fasibilillah hatta yahdi. Sama saja yang kita lakukan ini. Orang yang memberantas kezaliman itu, Bang John ya, iya, dia itu walaupun mati dalam peperangan memberantas kezaliman, insya Allah fisabilillah.